Halo, berjumpa lagi di channel Adrian. Pada video kali ini saya ada project ya untuk anak SMA. Jadi yaitu membuat adaptor dengan tegangan 5 volt ya untuk dikoneksikan dengan USB. Jadi skemanya itu seperti ini ya. Nah, ini maaf ini saya salah ini saya coret-coret ya. Jadi inputnya dari IC 7805 itu langsung ke positif. Jadi ini echo, negatifnya pasang ke negatif ya. Nah, ini sudah sempat dirangkai cuman ini salah ya. Jadi salahnya itu seharusnya dirangkai di PCB seperti ini, namanya PCB lubang transistor. Ya, kenapa kok lubang transistor? Karena jaraknya dia jauh-jauh ya. Kalau lubang IC biasanya itu dia jaraknya kecil-kecil ya. Oke. Langsung aja kita eksekusi. Jadi bahan-bahan sudah ada ya, seperti trafo 2 ampere ini trafonya ya. Ini mereknya apa ini mereknya ini ya? Mereknya Nakamura ya. Ini pasti buatan lokal ya. Kemudian ini juga trafonya 2 ampere ya. Nah, ini ada tulisannya 2 ampere tuh. Kelihatan ya, teman-teman. Jadi tekanan yang dipakai di trafo itu adalah 0 sama 12. Ya, jadi ini saya akan lepas semua ya. Karena ini salah. Ya. Ini yang dirangkaikan oleh orang lain dan ini saya serangkai ulang ya. Jadi diprotoli ya. Nanti kita pasang di PCB seperti ini ya. Oke, langsung aja kita eksekusi ya. Simak videonya sampai habis. Oke, untuk ini ya teman-teman. Jadi kalau pengen buat seperti ini, peralatan yang harus digunakan itu pertama harus solder ya. Nah, ini solder saya seperti ini ya. Lalu yang kedua pakai stand ya. Solder itu harus pakai stand seperti ini. Kalau enggak punya boleh ditaruh di tasnya, di atasnya tang seperti gini ya. Ingat jangan tempel di bawahnya meja, nanti mejanya bisa gosong kena panasnya solder ya. Kemudian untuk berikutnya jangan lupa kalau ada solder itu pasti timah. Ya, kalau nggak ada timah jangan harap bisa untuk solder ya. Itu. Kemudian ada tang cucut ya. Kemudian setelah itu tang potong ya. Ini pembersihnya ya, saya menggunakan serabutnya, kawat serabut itu ya, cuci piring untuk bersihkan solder. Terus kemudian jangan lupa avometer ya untuk tes pengujian di alatnya nanti ya. Nah, seperti ini. Jadi alatnya cukup hanya itu saja ya. Tinggal sama bahan-bahannya. Untuk bahan-bahannya ini sudah ada ya. Ada trafo, dioda, kapasitor IC 7805. Kemudian yang terakhir koneksikan dengan USB seperti ini. Ya, ini karena bikin tegangan 5 volt biasanya untuk ngecas HP dan segala macamnya ya. Nah, untuk bahan ini ya secara fisik. Jadi ini bahannya trafonya ya. Kabel steker ya seperti ini. Kabel listriknya sudah tersedia, namanya ini kabel buntung kalau orang beli ya di toko-toko elektronik. Terus kapasitornya ini ya. Terus ini diodanya dan IC-nya juga di sini. Ini kita lepas terlebih dahulu karena nanti pasangnya di PCB ya. Oke, langsung aja dieksekusi ya. Oke. Ini ya. Mana? Bikin kaget dulu.
Waduh, diodanya ini sudah di ini. Ini potong. Sudah. Oke ya, sekarang kita akan pasang terlebih dahulu letak-letaknya ya. Jadi sebelum kita rangkai itu kita harus memasang posisi letaknya ya, karena kan dia ada permintaan dari customer ini trafonya itu berada di atasnya PCB ya, jadi seperti ini ya. Jadi ini kita taruh aja nanti di sekitar sini ya. Nah, ini cara ngencenginnya di sini ini seharusnya dibor ya. Kalau enggak pakai bor ya diikat boleh, jadi pakai kawat gitu boleh diikat ya. Kalau sudah, nanti untuk USB-nya ini kita taruh di depan sini misalkan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, misalnya terus nanti kapasitornya mungkin di sini. Nanti IC-nya berada di sini. Nah, ini baru ini komponen diodanya. Nah, ya. Jadi kita udah tahu dulu letak-letak posisi kurang lebihnya bagaimana ya. Nah, kalau dalam rangkai seperti ini kan trafo berat nih teman-teman, jadi jangan dipasang dulu. Kita copot dulu ini trafo kita, mungkin udah tahu letaknya. Oh, di sini trafonya. Nah, atau kita kasih tanda misalkan. Jadi kita kasih tanda aja untuk mempermudah kita ya teman-teman ya. Nah, kenapa kok ini dibikin jarak seperti ini? Nanti kabel listriknya itu kita berada di bawah sini. Jangan gini. Ya, ini kita balik ya. Sorry. Nah, ini jangan langsung dipasang seperti ini, nanti saya putus. Jadi kita taruh aja di PCB seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ini kita pakai kabel jumper ke sini. Jadi kalau sudah, baru kita rangkainya ini. Nah, sebelum itu kita kasih tanda terlebih dahulu, tanda di sini. Entah pakai pensil ini, harusnya pakai pulpen nggak bisa. Nah, udah ya. Ini kita lepas. Oh, sudah, ini bisa. Jadi tempat trafonya di sini. Ya, sekarang kita rangkai di PCB yang depannya ini. Oke. Nah, rangkai ini kalian harus punya skemanya.
Nah, kalau skema nanti sudah ada ya, jadi harus perhatikan seperti ini. Oke, ini penjelasannya ya. Jadi waktu dioda, ini namanya dioda ya teman-teman, bagi orang yang nggak tahu bahwa pertama kali belajar untuk SMA, atau SMK, atau SMP ya. Ini yang hitam ini ada tulisannya IN 4002, itu adalah komponen dioda ya. Nah, dioda ini dalam pemasangan tidak boleh terbalik. Saya ulangin lagi ya teman-teman ya. Untuk anak-anak tidak boleh terbalik. Oke. Sekarang perhatikan pada gambar skema ini ya. Nah, di skema ini gambar diodanya di mana? Simbolnya. Nah, ini adalah simbolnya. Ya, ini adalah simbol dioda. Nah, caranya untuk mudahnya, ini perhatikan, ini ada garis seperti ini ya. Jadi dia bentuk segitiga lalu ada garis. Nah, garis itu kalau dalam bentuk fisiknya kita gambarkan itu seperti ini teman-teman alatnya. Jadi lingkaran seperti gini ya. Nah ini. Nah, jadi kalau kita bentuk skemanya jadinya seperti ini. Nah, arti garis di sini itu adalah ini loh teman-teman. Nah, tuh sama ya. Sudah paham ya teman-teman ya. Lalu nama kakinya apa? Di sini ada tulisan anode, di sini adalah katode. Atau kita singkat A, ini K. Ya. Kalau kita beritahu positif negatifnya, ini adalah positif, di sini adalah negatif. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, jangan sampai terbalik. Nah, perhatikan skemanya, ini gambarnya seperti ini. Tuh. Udah kita buat aja bentuk segi persegi ya. Kita buat persegi panjang. Kita buat dia nanti jadinya persegi ya. Oke, sudah paham ya untuk dioda. Sekarang kita langsung pasang ya untuk diodanya. Nah, yuk kita rangkai dulu diodanya. Nah, untuk dioda ini karena berhubung bekas ya, jadi komponen ini kan bekas dicopot tadi itu ya. Karena kan salah, seharusnya kan di atas PCB. Ya udah ini kita rapikan dulu nih. Nah, gunakan tang untuk menekuknya, atau boleh pakai kuku kalau ada kukunya. Kalau nggak ada gunakan bantuan tang ya. Caranya begini. Ini kita tekuk ya teman-teman, tuh ditekuk seperti ini ya. Ini juga ditekuk ya, tuh ya. Setelah itu baru kita pasang. Nah, kita pasang aja ini bebas, Pak. Lalu pasangnya di mana, Pak? Gak usah bingung. Kita tentuin sendiri. Aku maunya di sini, tengah-tengah nih. Boleh nggak? Boleh. Ini kan luas tempatnya. Ya kan, nggak sempit. Kalau kecuali sempit ya. Kalau sempit baru. Ya, itu aja. Nah, ini kita pasang dulu. Nah, dipasang satu dulu ya, caranya seperti ini. Waduh, ini kakinya agak kena timah, jadinya susah untuk masuknya, potong aja, sikat karena bekas. Nah, ini kita pasang. Nah seperti ini loh ya. Kalau sudah pasang seperti ini, terus soldernya di mana? Bukan di sini. Salah kalau soldernya di atas ini. Di atas ini tidak ada tembaganya. Itu letaknya komponen. Lalu di bawahnya, nah ini kan beda tuh warnanya. Ini adalah tembaganya. Ini yang kita solder ya teman-teman ya. Jangan sampai keliru ya. Kita solder dulu nih. Kita solder satu dulu ya. Nah ini kita solder. Pasang ini pakai nyoldernya pakai timah. Nah, kunci rahasia nyolder kan banyak nih nggak tahu nih rahasia nyolder. Nih, perhatikan ya. Kalau nyolder itu pertama kali yang kalian harus perhatikan bahwa mata ini namanya mata, ujungnya solder itu harus nempel dengan timahnya. Nah, seperti ini tuh. Kalau nggak nempel atau cuma meleleh aja lalu jatuh, jangan pernah berharap solderannya bisa bagus. Ini kunci rahasia dalam nyolder. Banyak orang tidak tahu. Nah, ini sekarang saya kasih ajarannya ya teman-teman ya. Nah ini seperti ini kita solder tuh, nempel kan, tuh lihat, tuh sedikit aja tuh, bagus, yuk lihat yuk, tuh ya kan, gampang kan. Kalau kakinya masih baru panjang itu potong, pakai tang potong seperti ini teman-teman. Nah udah kan, oke. Kalau sudah kita pasang lagi. Kita mulai dari D1 ya teman-teman. Ini anggap aja dioda 1. Kita singkat dioda adalah D. D1 kita ada pasang. Kita sambung lagi dengan D2.
2, jangan sampai terbalik pemasangannya. Nah, kita hadap ya seperti ini. Tuh. Betul nggak? Nih, ya. Jadi katode ketemu dengan anode di duanya. Tuh, kita pasang. Jadi seperti ini, teman-teman. Nah. Ya. Ini kita pasang. Nah, kita tekuk dulu kakinya. Kenapa kok ditekuk, Pak? Supaya masangnya gampang. Itu jawabannya. Jadi nggak usah pusing ya. Kita pasang ini di depannya ya. Ini adalah cara yang paling mudahnya. Nah, seperti ini. Tuh. Ya. Jadi diurutkan. Ini dioda 1, dioda 2. Wah, nah ini kita pasang nih. Nah, kita balik, kita solder. Coba dilihat lagi, terbalik enggak? Oh, aman ya. Berarti nanti ini dihubung singkat. Nah, ini Bapak ajarin nih cara hubung singkatnya seperti apa. Ini kan lubang nih, antar lubang, ya kan? Tuh. Tuh, udah kan? Nah, ini kan masih putus ya, teman-teman tuh. Ya, ini masih putus kan. Nah, cara menghubungkannya bagaimana? Gampang, nggak usah pakai kawat-kawat, nggak perlu. Langsung solder ya. Solder dan timahnya kita tambahkan di sini, diperbanyak, lalu diarahkan ke yang mau disambung kemana. Tuh. Jadi deh, gampang kan? Gampang nggak? Gampang kalau tahu caranya, ya kan? Lanjut sekarang, kita pasang dioda 3. Nah, perhatikan ini dioda 3 ini bagian anodanya koneksi dengan anoda di D1. Oke, kita sambung saja deh. Nah, waduh ini kakinya sudah kena solder, jadi agak sedikit susah ini ya, teman-teman ya. Nggak apa-apa, kita solder dibersihkan dulu. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita tekuk seperti tadi. Tuh. Ya. Ini video ini saya buat langsung panjang ya. Tidak dipercepat ya, hanya yang dipercepat hanya bagian pelepasan ya. Khusus untuk ini saya tidak akan mempercepat karena ini adalah pembelajaran ya. Jadi ini kita pasang D3 ya, perhatikan sini teman-teman. Nah, ini D3 koneksi dengan D1, maka kita pasang seperti ini. Tuh. Ya. Nah, dibikin jarak teman-teman, dilangkain 1. Kalau kita mau langsung juga boleh, cuman karena ini masih belajar, kita langkain 1 lubang di sampingnya, ya. Seperti ini, tuh ya. Masuk, arahkan yang sama ya teman-teman ya, karena anode ketemu dengan anoda, maka di sini dan sini, ini di belakang itu. Yuk kita pasang. Waduh, ini agak susah ini, kena timahnya, dia tak mau. Nanti saya harus potong dulu ininya. Nah, dah. Semoga bisa. Kita pasang dulu. Kalau ngerjakan gini ini harus sabar teman-teman ya. Nah, harus sabar. Waduh, ini dia. Nah, agak susah ini. Apa ini kita solder lagi aja sedikit. Ya, coba lagi. Semoga dia bisa masuk. Oh, bisa. Oke. Ini kalau barang bekas jadinya susah. Nah. Ini kita dulu. Ini kalau masih baru gampang teman-teman, bisa cepat ya, karena ini barangnya kan bekas copotan, jadi masih ada timahnya. Ini tugas praktikum ya, oprak fisika ya. Ini sebenarnya pelajarannya anak SMA deh, praktikum, tapi gurunya ngasih tugas belum diajarin, konyol ini. Ya apa ini gurunya ini? Ayo para guru,
Kalau ngasih tugas itu diajarin dulu dong. Mana kuliah kok. Nah, ini solder ya teman-teman ya. Tuh, solder. Sini solder. Tuh. Ini ada sisa kaki nih. Tuh ya, seperti ini nih ada sisa kaki. Ya, ini kita potong nih. Pakai potong. Jangan pakai gunting ya. Salah kalau mau pakai gunting, guntingnya KO langsung ya. Oke, kita udah pasang ya, dioda 1, 2, 3, sekarang pasang dioda 4. Nah, ini dioda 4-nya. Oh iya, untuk pemasangan ini yang di belakang, dioda 1, dioda 3, ini kan harus disambung nih teman-teman. Gak usah bingung lakukan yang sama. Cuman ini tekniknya agak sedikit berbeda. Jadi kita tengahnya dulu, yang ini kan kosong nih teman-teman nih. Tuh ya, kosong ya. Ini kita kasih timah dulu caranya. Nah, tunggu kering, jangan langsung ya. Kalau sudah, kita sambung dulu bebas, mau kanan atau kiri. Ini kalau saya madepnya atas atau bawah. Kita konekkan ke atas dulu nih, sebagai contoh, seperti ini. Nah, tunggu kering dulu ya, jangan langsung. Kalau sudah, baru koneksikan ke bawah. Jadi kita solder dulu. Ini yang bawahnya ke atas. Ke dadanya. Ups, copot. Tunggu dulu. Ini belum kering. Tunggu. Siap. Langsung tes. Nah. Jadi ya teman-teman seperti ini. Ya, gampang kan? Gampang. Kalau tahu, kalau mau mencoba cobaan. Ya, praktikum di rumah. Coba ya. Atau kalau ada sekolahnya ya harus belajar ini penting, ini ilmu seperti ini. Banyak orang emang nggak bisa karena gurunya juga belum tentu bisa tuh gawe. Nah, mau coba tanya gurunya, Pak iso nggak gawe ini Pak, contohnya mana? Nah, tanyaan. Mana caranya? Ini ya, diodanya nih ya, sekolah lagi nih. Nah, ya, tuh. Nah, kalau sudah, sekarang kita masang dioda 4 ya. Kita masangnya sama. Tuh. Ya, posisinya kan gini nih. Tuh. Tuh ya, kita pasang yang sama. Nah. Nah. Oke, tuh ya, sama ya, teman-teman. Bikin kaget dulu teman-teman. Jangan terlalu tegang ya. Oke, langsung kalau diodanya sudah, jangan sampai terbalik ya. Saya ulangin lagi. Jangan sampai terbalik. Kita pasang. Set, kita solder dulu. Nah, kita solder terlebih dahulu seperti ini. Kita solder belakangnya. Nah, ini ya sekarang. Perhatikan ini dioda 3 dan dioda 4 itu disolder jadikan satu kan seperti ini. Nah, ini yang tengah ini. Tuh, ini kita jadikan satu. Lanjut, dari dioda 4 tadi ini kita solder juga jadikan satu. Berarti bagian depan sini. Nah, kita balik ya. Set. Tuh, yang ini. Oke. Kita langsung eksekusi. Eksekusi dulu yang dioda 3 dan dioda 4-nya kita hubungkan. Seperti ini tuh. Jadi ya. Sekarang dioda 4 ke dioda 2-nya. Nah, seperti ini. Nah, tunggu dulu, tengahnya dulu yang kosong tadi. Kita hubungkan dia, terserah mau atas bawah, kanan bawah, pokoknya pilih salah satu. Tunggu kering, kalau sudah baru kita hubungkan lagi ke yang berikutnya. Nah, seperti ini ya. Tuh ya. Jadi kan yang tadi bentuknya seperti ini, prisma seperti ini, layang-layang, kita rubah menjadi bentuk persegi panjang. Ya. Bisa kan? Bisa, gampang kok ya. Nggak usah bingung ya. Nah, kalau sudah, sekarang tahap berikutnya kita pasang kapasitor. Oke, kapasitor ini fungsinya untuk apa teman-teman? Ini untuk sebagai filter ya, dan dia juga sebagai menyimpan energi. Jadi fungsinya ada dua. Dia sebagai filter. Filter apa Pak? Menghilangkan sinyal AC-nya. Jadi supaya dia bisa nyimpan energi menjadi sinyal. Ini ya apa? Memperkuat gitulah ibaratnya. Ibaratnya kalau tandon air itu loh teman-teman ya. Makanya bentuknya tabung seperti ini. Kapasitor ini diibaratkan seperti tandon air atau ember ya. Jadi dia nyimpan energinya di sini. Ya. Kalau enggak pakai ini bisa nggak Pak? Bisa jawabannya, tetapi tidak sempurna ya. Oke.
Nah, oh ya, satu hal lagi ya, ada yang Bapak belum jelaskan. Fungsi dari dioda ini ada yang tahu enggak? Nah, pasti gurumu aja nggak tahu. Totoan aku, ayo. Kalau dia langsung ngasih tugas nggak jelasin, berarti nggak tahu fungsinya. Suruh cari sendiri di internet, aneh ya. Kita sebagai seorang guru itu harusnya tahu ini teman-teman ya. Ini dioda ini fungsinya untuk menyearahkan arus AC atau tegangan AC menjadi apa? Tegangan DC. Saya ulangi lagi ya. Fungsi dari dioda ini yaitu menyearahkan tegangan AC menjadi DC. Jadi outputnya ini sudah DC, inputnya AC. Jadi kalau trafo itu untuk mengubah sinyal DC salah ya. Trafo ini fungsinya untuk menurunkan tegangan dari 220 menjadi 12 volt. Ya, itu fungsinya. Tapi tegangannya masih AC atau DC? Jawabannya AC. Ya. Singkatan apa itu AC? Ada yang tahu teman-teman? AC itu singkatan dari alternating current. Ya, jangan lupa itu pelajaran fisika itu ya. Oke, lanjut. Pembelajarannya kita lanjutkan dengan memasang kapasitor. Nah, nilai kapasitor di sini itu tertera berapa? 2200 UF. UF itu dibacanya mikro. Bapak ulangi lagi ya. 2200 UF itu artinya UF itu dibacanya mikrofarad. 25 volt itu artinya batas maksimum dari kapasitor ini. Artinya tidak boleh lebih dari 25 volt. Maka kita kasih tegangannya berapa di sini? 12 volt. Itu ya jawabannya. Kalau kita kasih lebih 25, apa yang terjadi? Kapasitor bisa bocor ataupun meledak. Pemasangan di sini tidak boleh terbalik ya. Nah, sekarang dalam pemasangan nih teman-teman, ada positif, ada negatif. Oke, pemasangannya yang ada abu-abu seperti ini itu adalah negatif. Yang tidak ada, tindong, nggak ada kan? Berarti apa? Positif. Kalau kalian masang terbalik cobaan, Bapak berani taruhan, pasti langsung meledos. Ya, mau coba cobaan. Nantilah kapasitornya panas ya, nanti keluar cairannya. Dar, kalau kapasitornya nilainya besar, apa yang terjadi? Yo, wes hitam sarumahmu wes. Mana jawabannya? Ya, cobaan. Kalau mau coba monggo ya, tapi saran Bapak janganlah, sudah dikasih tahu mau coba. Ya kan? Nah, ini kita potong. Ya, sekarang kita pasang nih positif yang mana? Nah, ini perhatikan nih skema ini. Dioda 4 dan dioda 2 di sini di bagian sini itu adalah sinyal positif. Maka kita kasih sinyal positifnya begini masangnya. Nah, kita pasang. Ya, ingat ya pemasangan jangan sampai terbalik. Itu jawabannya ya. Oke, ini masangnya begini. Ini kalau digabung 2 bisa. Ini ya, tapi kesusahan kita buka aja supaya adik-adik tahu ya, teman-teman semua tahu ya. Ini kita tekuk ya, ditekuk seperti ini ya. Kemudian nanti kita tekuk lagi seperti ini kakinya. Ini agak direngkangin. Nah, ya supaya tahu kakinya ya. Negatif itu posisinya di sini. Tuh, negatif terhubung dengan negatif ya. Berarti kita pasangnya seperti ini. Nah, ini ya, tuh. Nah, seperti ini ya. Kita pasangnya seperti ini. Ini positifnya connect dengan di sini, negatifnya pasang di sini. Setelah itu kita solder dulu ya seperti ini. Ini juga oke, sudah tuh ya. Sekarang kita hubungkan ke negatif, positif ke positif. Nah, ini berhubung kawatnya saya tidak punya kawat ya, jadi saya harus menggunakan kabel engkel. Nah, ya, saya carikan dulu kabel engkelnya. Push. Oh iya, bikin ribut dulu.
Oke, ini saya menggunakan kabel biasa ya, kabel kecil seperti ini ya. Jadi ini kita kupas terlebih dahulu ya. Nah, ini nanti kita hubungkan seperti ini. Jadi ini kita kupas. Ingat, waktu ngupas artinya kabel tidak boleh sampai putus. Kalau putus berarti Anda belum beruntung. Energinya kegedean. Ya. Nah, ini sekarang kita sudah dikupas ya. Tuh, kelihatan enggak? Ini pelindungnya, ini sudah kawatnya ya. Sekarang kita solder dulu. Waktu nyolder itu solder dulu ininya. Jangan langsung begini, salah. Caranya begini deh. Nah, kalau sudah bagus, ya, sudah jadi bagus ya. Sekarang baru kita hubungkan ini ke sini. Nah, begini. Ya, kalau sudah, sekarang kita tekuk, dirapikan. Bikin itu sing rapi, ngono loh. Nah, ini kita hubungkan di sini. Nah, nanti kita baru kita potong kira-kira segini. Nah, udah bersih kan? Tuh. Setelah itu kita gabungin jadi satu dengan ini. Nah, tuh ya teman-teman. Mohon maaf kalau nggak kelihatan kameranya karena kurang canggih ya. Jadi ya inilah, pokoknya ini dihubungin dengan kabel seperti ini. Tuh. Ya, tuh ya. Kemudian selanjutnya ini juga sama, ya kita lakukan yang sama, kurang lebih ini sekian, ya. Ada cara nggak? Nggak ada cara kan? Aman ya? Sekalian mas, cari buat tangan ya sekalian. Oke, kalau sudah di printer ya, ini di printer seperti ini, tuh. Nah, di printer ini diputar-putar jadikan satu begini. Kita kasih solder dulu kabelnya supaya bagus. Nah, setelah itu baru kita pasang ini di sini. Tahan. Nah, kalau sudah kuat seperti ini tuh, tidak akan jatuh guys. Wah, kalau putus lepas berarti solderan Anda tidak bagus. Berarti belum nempel dengan sempurna. Nah, ini kita tekuk. Nah, dirapikan ya. Nah, ini. Nah, oke, belum rapi. Nah, sip. Ini seperti ini, kita solder lagi. Oke, kalau kita potong ya. Terus setelah itu kita pasang lagi di sini. Jadi deh. Tuh ya, sudah terhubung kan? Tuh. Nah, ini kan. Baru kita potong ini. Nah. Oke, selanjutnya kita pasang apa ini? IC 7805. Apa itu IC 7805? Ini adalah IC regulator ya. Fungsinya untuk menurunkan tegangan dari 12 menjadi 5. 78 di sini artinya adalah tegangan positif. 05 artinya itu tegangan outputnya. Jadi dari 12 tegangan positif tadi di regulator menjadi berapa? 5 volt. Itu jawabannya ya. Ini tak jelas ini pengertian IC sekalian nih biar kalian belajar. Siapa tahu kalian jadi ahli elektronik ya kan? Nah, kalau sudah, untuk pemasangannya di mana Pak? Udah, nggak usah bikin pusing, langsung aja kita pasang ini, misalkan saja di sini. Nah, ini saya beritahu ya, ini lihat datasheet, ya. IC itu tidak bisa diukur input outputnya di mana, bisa, harus lihat datasheet. Oke, karena Bapak sudah tahu datasheetnya, gampangannya ya. Oke, ini kan kita bentuk nih seperti ini, kotak. Madep tulisan, ada tulisannya 7805 ya. Jadi ini seperti ini, kotak. Ada tulisannya 7805. Ada kakinya berapa? Kakinya ada berapa? 3. Ingat, ini IC bukan transistor ya. IC ini ya. Oke, untuk kakinya ini adalah in di sini. Yang tengah itu artinya negatif.
ini adalah output. Saya ulangi lagi ya. Yang paling kiri itu adalah input. Input berarti dia connect dengan sumber langsung dari 12 voltnya masuk. Di sini berarti nanti plus 12. Outputnya berapa jadinya? Plus 5 volt. Nah, gampang kan? Nah, karena dia seperti ini, inputnya di sebelah kiri dan tengahnya adalah ground atau negatifnya, outputnya di sebelah kanan, maka kita pasangnya sini. Kita ambil yang positifnya. Coba perhatikan, positif kan di sini, di atas ya. Kita pasang aja nih inputnya jadi madepnya begini. Nah, ya teman-teman ya. Nah, sebentar, ini kakinya ditekuk dulu. Karena ini PCB-nya adalah PCB lubang transistor, bukan lubang IC. Jadi saya agak susah. Ya, biasanya pakai IC saya mainannya. Ini mainannya pakai lubang transistor. Gak apa. Ya, oke, langsung aja. Ini kita pasang inputnya di sini. Ini juga kita pasang. Nah, ya kalau sudah kita tekan, masuk kawan. Oke, jadi seperti ini ya. Tuh madepnya gini. Tulisannya itu madepnya seperti ini ya. Nah, ini kan inputnya. Nah, input ini kita koneksikan di positif ya. Yang tengah ke negatif, jadi negatifnya di bawah, nanti konek gini. Ini baru output. Terus selesai deh. Kan? Kita pasang dulu ya. Ini solder dulu. Tuh, sudah disolder. Sekarang kita pasang, gabungkan inputnya. Inputnya yang ada di sini. Ini kita solder lagi. Sambungkan, sambung. Oh, ini sambung ke atas saja dulu. Tunggu dingin dulu. Oke, tahan. Saya tidak menggunakan kawat ya, ini teman-teman, langsung sikat aja kalau saya. Ya. Nah, jadi seperti ini, inputnya sudah. Sekarang outputnya, ya outputnya nanti sambung ke USB. Nah, untuk USB positif, negatif dan sampai terbalik, ini ada datasheetnya. Ya, oke. Kita pasang dulu negatifnya ke bawah ya. Kita gunakan kabel ya. Nah, ini kabel masih ada untungnya. Kita pasang dulu negatifnya. Oke, kalau sudah, sekarang kita tekuk, arahkan begini. Nah, seperti ini ya. Ini kita potong aja ya, kita potong, kemudian nanti kita tarik aja nih kabelnya. Nah, seperti ini kita tarik pelan-pelan ya, nariknya nanti bisa lepas karena ini belum kuat. Nah, sudah. Sekarang kita solder kabelnya, dirapikan. Nah, ini biar kuat ya. Kalau sudah, kita tekuk ke bawah. Ya, seperti ini. Kita tekuk. Seret. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita potong. Nah, potong karena kepanjangan. Ya, seperti ini. Kalau sudah baru kita solder lagi tengahnya. Kenapa kok tengahnya? Supaya dia tidak, supaya kuat. Kalau tengahnya kita potong dia nggak bisa gerak-gerak lagi. Itu rahasianya ya. Banyak sekali pak rahasianya pak. Nah, ini tekniknya nih teman. Nggak asal-asal pasang-pasang. Nah, sudah jadi. Ya kan? Negatif sudah pasang ke tengahnya. Tuh. Sekarang tinggal outputnya. Outputnya adalah pasang di USB. Plus negatifnya. Setelah ini dipasang, baru pasang trafonya, terakhir trafonya. Ya, kita pasang dari USB-nya. Nah, untuk masang USB, berhubung ini kakinya seperti ini ya. Ya, jadi susah ini kita. Ya, tapi tidak apa-apa. Ini saya harus ngebor ini mau nggak mau. Karena dia PCB-nya pakai PCB-nya transistor, jadi saya agak kesusahan.
Untuk masang kakinya kita kasih kabel aja ya kayaknya teman-teman ya. Gini aja, ini coba saya tekuk dulu. Nah ini ditekuk, lurusin aja ya. Nah ini dia tuh tidak bisa masuk teman-teman. Ini pinggir ini dia tidak bisa masuk tuh, karena lubang ini kurang besar. Makanya kita repotnya ada di sini nih. Nah waktu masang ini kita tidak boleh terlalu ke dalam, karena nanti kabelnya itu natap dengan PCB-nya. Maka biasanya untuk masang konektor seperti ini itu harus di pinggir seperti ini. Nah, tuh, ya, makanya kita taruh di depan seperti ini aja. Nah, pertanyaannya adalah gimana ini untuk ngelubangin besarnya? Mau nggak mau kita harus punya bor. Itu cara satu-satunya. Kalau nggak pakai bor, kita pakai solder begini. Ini kelamaan didocos gini. Itu kelamaan ya. Atau solusi terakhirnya ini tidak usah dipasang, tapi waktu kita pasang dia langsung mangap gini, nanti langsung kayak gini. Kalau ini nggak dipasang ya pinggirannya, jadi ini kayak gini, waktu didorong USB-nya nah akhirnya patah, nggak bagus. Makanya saya pas pakai ini. Oke, ini saya ukur aja dulu, saya ukur dulu ya. Aduh, ini agak susah ini. Ini kaki dua ditekuk, dilepas aja. Nah ini dua ini nanti digabung jadi satu. Jadi rahasia untuk kalau bisa ngecas itu ada di sini ya. Nah kenapa kok dua ini digabung jadi satu? Itu biasanya di bagian handphone ya, untuk ngecas itu dua itu harus digabung sebagai menandakan bahwa dia itu ngisi sebenarnya. Ya kalau enggak dipakai juga nggak apa-apa, tapi ada beberapa handphone yang tidak bisa. Ya, makanya ini kalau di power bank itu rasanya itu dijadikan satu ya, itu banyak orang nggak tahu. Oke, ini langsung aja saya jadikan satu aja ya, kakinya saya jadikan satu. Ya, ini sudah saya jadikan satu tengahnya ya. Nah seperti ini ya. Sekarang saya harus bor dulu nih. Oke, sekarang kita akan pasang ini USB-nya ya. Jadi ini saya sudah ukur, jadi dia ngelangkain 3 dan ini di 2 posisinya ya. Nah, tadi saya harus ukur dulu kurang lebih posisinya di mana gitu ya. Nah, seperti ini. Ya, di 2 gini. Oke. Kita langsung aja kita bor dulu aja. Ini seperti ini, kita bor. Waduh, mata bornya kok rusak ini. Bentar. Bor. Wah, ini katanya lubangnya kebesaran ya, tapi enggak apa-apa deh. 1, 2, 3. Oke ya, ini sudah kita lubangin ya. Sekarang ini kita pasang, langsung bisa masuk ya. Nah ya, tuh. Ini kita pasang. Oh sorry, ini kakinya kita tekuk dulu ke belakang ya. Nanti kita kasih dengan kabel saja. Nah ini yang penting itu konektor ini bisa masuk dulu. Nah seperti ini jadi deh, tuh ya, tuh ya, bisa masuk. Nanti ini kakinya kita tekuk ya, ini udah masuk ya, tuh ini lubangnya agak besaran tapi tidak masalah, yang penting ini bisa masuk terlebih dahulu ya. Dan ini kakinya kita tekuk. Kenapa kok ditekuk? Supaya kita bisa solder posisi di sini ya. Nah ini kita kunci, kita tekuk gini. Nah seperti ini ya, tuh ya.
Sekarang kita solder, ini sudah nggak dipakai lagi bornya, kita simpan. Sekarang kita solder ya kakinya ini. Nah, kita solder ya, ini juga sama, kita solder juga ya. Nah seperti ini ya, tuh ya. Ini hanya pinggirannya saja, tujuannya supaya kuat. Tuh udah kuat dong bos. Sekarang kita solder di ini di atasnya. Jadi nanti ini kita kasih kabel ya, supaya menuju ke sini positif dan negatifnya. Oke, sekarang kita posisi terbalik seperti ini ya. Kita balik dia seperti ini. Ingat, ini posisi putih-putihnya berada di bawah ya. Ini kalau ini di atas ya, kalau ini di bawah. Jadi positifnya itu ada di sini sebelah kanan. Jadi kakinya itu 1 2 3 4. Atau kalau kita balik seperti ini. Nah, kakinya kita madep seperti ini, itu artinya ini 1 2 3 4. Kaki nomor 1 itu adalah positif, kaki nomor 4 adalah negatif. Jangan sampai terbalik. Jadi kalau kita lihat di belakang seperti ini. Nah, nomor 1 di sini, nomor 1 di sebelah sini ya. Kenapa kok begini? Nah, ini kita balik ini kan 1 di sini. Ini, makanya nomor 2. Ini gini, 1 di sini. Balik ini, maka ini 1 2 3 4. Jadi nomor 2 dan 3 dihubung singkat. 1 dan 4. 1 adalah positif, 4 adalah negatif. Ya, kita kasih pasangannya ya. Oke, kita solder dulu kakinya. Ini. Kalau misalnya nanti masangnya kebalik, jangan coba di HP dulu. Kita nanti cobanya pakai alat lain ya. Tujuannya kita pengen ngetes apakah alat ini sudah benar atau belum. Ya, gitu ya. Kalau misalnya kebalik, nanti kembali lagi lihat datasheetnya di USB ya. Di Google ada ya. Oke, langsung saja. Kabel, nah ini sudah ada kabelnya. Nah ini ya, kabelnya sudah ada. Ini hitam ini kita kasih nanti dia kutub negatifnya ya. Nah seperti ini kita kupas, kemudian ini kita ukur terlebih dahulu negatifnya di sini. Berarti nanti kita pasang silang ya, karena nomor 4 ini kan 1 ya di sini, itu 4 di sini, berarti kita negatifnya gini. Nah ini gini, nah, seperti ini ya. Nah ini kita pasang silang. Nanti ini kita potong ya, panjang dikit tak apa-apa lah, nanti nekuk sedikit kayak praktek buat sendiri ya, ini kan. Nah, ini kita kupas. Nah ya, ini kita pelintir jadikan 1 dulu. Sekarang kita kasih timah ya. Ini tujuannya kenapa kok dikasih timah, supaya nanti gampang masukinnya seperti ini ya. Kalau sudah, berikutnya kalau tidak dikasih timah nanti bisa juga, tapi harus lancip. Jadi kita masukin ke lubang ini seperti ini. Nah ini karena kabelnya ketebelan, jadi kita agak susah juga ini. Gak apa-apa lah, ala kadarnya. Nah kita pasang. Semoga bisa masuk. Kelihatannya kok nggak bisa masuk ya. Tuh ketebelan. Lubang ini lo kecil, ini rada tebel kabelnya. Tuh. Nah, ketebelan dia. Waduh, saya yang susah sendiri nih jadinya. Solusinya gimana Pak? Kalau dibor lagi ya saya dibor ya teman-teman ya. Tapi ya kalau dibor, ya setelah bor aja lah. Gunakan bor lagi aja teman-teman, supaya gampang kabelnya dipasang ya kan. Ini positifnya nanti pasang di sini, kita bor aja ini.
kita negatifnya ini di sini, berarti kita bor aja lah di sini ya. Oke. Nah, ini positif, negatif. Kita masukin dulu nih negatifnya. Nah, ini kalau lubangnya besar, kabel yang nyemplung. Ya kan? Udah nggak usah bingung lah. Wah, ini bagiannya posisi di sini ya. Udah nggak usah bingung, ini kita solder aja di sini. Yang penting kan connect. Nah, jangan khawatir, langsung saja. Dan negatifnya sudah kita pasang nih, tuh, nah kenceng, aman. Sekarang yang positifnya, kabel berwarna merah, merah ini sama mungkin ya. Ini kenapa kalau kita kasih berwarna merah kok nggak hitam semua, biar nggak bingung. Itu jawabannya. Dan ini kita pukul kurang lebih ini sekian, nanti silang seperti ini. Nah, ini kita ketok, tel, selesai. Nah, ini kita lentir lagi. Nah, seperti ini ya. Setelah itu baru kita solder, kasih timahnya. Nah, oke, kalau sudah, sekarang kita masukkan cemplung kabelnya pisan, kak popo. Ini kita tekuk aja, ditekuk. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita pasang. Kita jadikan satu, nekuk. Oke, kalau sudah kita jadikan satu di sini, outputnya dari outputnya isi tadi. Tahan, tunggu dulu. Oke, sudah jadi teman-teman. Jadi seperti ini ya. Tuh, udah jadi satu kan tuh. Setelah itu baru kita pasang. Oke, sekarang kita pasang dulu kaki nomor 1 ya, itu dari kanan ke kiri. Jadi 1, 2, 3, 4 ya. Jadi pemasangan sampai terbalik langsung amsyong alat Anda di USB ini itu. Maka nanti kita coba dulu dengan alat yang lain ya. Nah, ini kita pasang dia. Tahan ya. Kaki nomor 1 adalah positifnya, sekarang negatifnya kita pasang juga hal yang sama seperti ini. Kita tempelkan di kakinya. Sudah selesai. Oke, selesai down. Nanti kita selasi, dikuatin dengan selasi. Jadi pemasangan seperti ini ya. Merah positif di sini, ini ada negatifnya. Jadi kalau kita balik seperti ini, kaki nomor 1 itu kalau madepnya seperti ini, itu 1, 2, 3, 4. Kalau kita balik, jadi tergantung versi. Jadi intinya itu kalau kita lihat kakinya jadi belakang. Jadi kaki paling belakang, madepnya seperti ini. Dan ininya ke atas ya, posisi di atas, maka ini 1, 2, 3, 4. Kalau kita balik seperti ini, tuh, maka satu ini dari kiri. Dia ngikut dari sini 1, 2, 3, 4. Jadi waspada, ini masang kayak gini nih karena tidak ada petunjuknya. Nah, petunjuknya kita kalau bingung lewat pakai Google. Ya, nggak usah sungkan ya. Salah itu wajar ya. Nah, sekarang kita pasang trafonya terakhir. Trafo pasang sini deh. Nah, untuk masang trafo ini, yo, woi. Ngiketnya pakai opo iki kawat deh.
Ini yang jadi masalah ini karena dia tidak menyediakan dari bahannya tidak ada skrup. Kalau bisa sih skrup ya, tapi tidak apa. Ini kita solder aja. Jangan solder, kita lubangin aja. Kita pakai skrup aja kayaknya ya. Oke, ini kita bor aja, tanggung. Kita bor nanti di sini. Ya, sudah kita bor. Ya, kita bor ini satu deret. Nah, kita bor juga di sini. Langsung sikat. Kalau sudah ini kita pasang, kasih skrup. Nah, bisa nih teman-teman. Sip, bisa. Kita pasang dulu skrupnya. Oke, ini saya sudah menyediakan mur bautnya ya. Nah, ini mur bautnya sama ringnya. Jadi kita pasang trafonya sekarang. Ini trafo kita pasang dulu, madepnya seperti ini ya. Nah, kemudian kita pasang ringnya. Ringnya kita masukkan dulu di sini. Kalau sudah, ini kita pasang di lubang bawah, dari bawah nih. Tuh, ya. Sekarang kita masukin lagi trafonya. Sekarang kita kasih ringnya lagi. Ya, ini. Tuh, sekarang kita pasang lagi murnya atau bautnya ya. Nah, ini. Sekarang kita pasang lagi. Masukin dulu ringnya. Ya, ini. Masukin. Sekarang kita pasang lagi ke sini. Nah, oke. Kalau sudah masukin lagi ringnya, ya, kemudian kita kasih skrupnya, murnya, sorry. Nah, kalau sudah tinggal dikencingin pakai obeng, ya. Oke, kalau sudah jadinya seperti ini itu, ya jadi deh. Sekarang kita pasang 0 sama 12. Ya. Nah, ini kita solder dulu 0 sama 12 nya. Nah, kita pasang ini. Ya, ini pemasangannya di sini 0 itu masuk dioda, ya, 12 juga sama. Ini kita dioda 1 dan 2 di atas, 3 dan 4 di bawah. Nanti kita masukin di sini ya. Oke. Karena ini karena lubangnya kecil, saya agak kesusahan ya. Oke, saya bor dulu. Ya, kita bor aja dulu ini supaya gampang ya. Karena kabelnya saya punyanya tinggal ini aja. Oke, sekarang yang satunya lagi di mana ya? Bebas ini aja deh. Seharusnya ini pakai mata bor yang kecil ya seharusnya ya. Tapi berhubung saya mata bornya kecil rusak, error, sudah nggak punya, ya sudah saya pakai ini terpaksa. Ya, jadi ini kita ukur dulu. Ya, nomor 1, dioda 1 dan 2 masuk ke 0. Ini pemasangan sebenarnya boleh bolak-balik ya, bebas. Karena ini sinyal AC, jadi boleh. Jadi kita bebas. Tapi kita sesuai skema aja. Ya, ini gini. Nah, ini gini. Nah, akan saya potong dulu. Oke. Pas. Kelas berapa? Kelas 9. Kelas 3. Ya, SMA. kelas 12 itu ya. Nah, sekarang kita masukkan ini ya. Nah, seperti ini kita masukkan, kita tip aja biar bersih. Nah, ini kita tekuk sini. Nah, kita balik seperti ini, kita solder. Oke, sudah. Sekarang yang ini hitamnya ini bebas sebenarnya warnanya, nggak harus ini ya. Jadi kita ukur lagi di sini. Ini di sini kita ukur.
ukur, kita potong. Gak usah pakai penggaris kelamaan, langsung aja kita ukur langsung di barangnya. Nanti kalau diukur penggaris repot, kerja 2 kali kita. Nah, ini kita solder dulu kabelnya, kita pilih lagi. Ya, kalau sudah, sekarang kita masukkan di lubang yang tadi, ini di sini. Tuh. Ya, ini kita solder di sini. Nah, ini ya teman-teman, tuh ya. Ini di sini, ini di sini. Kalau sudah, warna hitamnya kita solder. Ini di 12. Jadinya seperti ini ya, tuh ya, udah jadi. Sekarang kita pasang lagi belakangnya ya. Ini sama, kita bor aja. Ini kita bor aja kurang lebih segini, atau di belakang ini juga boleh ya, bebas sebenarnya. Cuman kalau saya lebih suka mungkin nggak pada tengah aja. Ini kita bikin jarak segini, ini kanal listrik PLN. Ngebor kayak balapan mobil, Mas. Oke, kita pasang ya sekarang kabelnya. Ini kita ukur ini ke sini. Berarti nanti ini. Nah, ketok aja. Ya, kita udah hampir jadi nih. Oh, kurang satu ya lampu LED-nya ya. Perlu lampu LED-nya. Lampu LED-nya perlu. Enggak, saya ganti. Oh ya, ini wajib dipasang ya lampu LED-nya. Kita solder dulu. Sekarang kita solder di angka 0 nih. Oh, pakai itu deh. Iya. Oh, pakai itu atau pakai ini? Katanya ini, Mas. Oh itu. Ya. Ya, lampu LED ini pakai mana? Itu apa ini? Buat dites dong. Buat ngetes doang kan? Iya. Oh, ini tekanannya 12 volt. 8 ya, pakai ini aja. Langsung saya kasih, langsung nyala ya. Siap. Tenang aja, aman kok. Aman. Gak usah sedih sama ya. Dari kemarin nyari film. Tenang aja. Soalnya gurunya nggak ngajarin. Pernah praktek ini? Nggak pernah kan? Nah, kan canggih. Hebat ya. Ini kayak kayak kuliah aja. Langsung suruh kita sendiri. Nah, makanya. Kalau saya jadi kamu ya, saya protes lah gurunya. Wah, apa nggak tahu ngajarin, suruh ngasih tugas dulu. Emang kuliah apa? Kan kalau gagal kan nggak bisa disalahin, ya kan? Belum ada contoh. Ya kalau gagal kan tinggal ngomong aja, ini nggak bisa, ini kamu gagal ya. Kalau saya jadi muridnya langsung saya tembak, bapak ngajarin apa enggak? Ya kamu salah sendiri. Sekarang saya gini aja, bapak coba bikin ini coba, ayo sekarang bapak bikin, coba bisa nggak? Ah, gituin. Bukan bikin kayak begini, lebih sulit lagi kalau perlu. Mampus sekalian. Coba Pak, tolong ini tugas ya, bikin dinamo. Nah, kalau dia nggak berhasil kan bingung. Enak aja ngasih tugasnya. Langsung suruh. Nah, Buat nilai ujian praktek langsung ini. jadi nggak boleh itu. Makanya saya juga heran. Banyak yang mau sekolah begitu. Habis itu nyalain muridnya. Kamu nggak belajar sih. Belajar dari mana? Gue nggak ngajarin. Bingung. Iya.
Kalau di sini saya ngajarin. Di sini sekolah. Ya, sekolah SMP. Saya ngajarin. Saya ngajarnya 2, Mas. Jadi pelajaran TIK itu saya kasih 2 materinya. Kalau ganjil itu komputer, kalau kena itu elektro. Karena kebetulan gurunya bisa elektro kan. Kalau nggak bisa elektro ya saya nggak ngajarin, Mas. Kebetulan bisa. Memang bidangnya ini kok. Jadi kita gabung ini. Tak soda dulu. Loh, santai bos, ojo lucu nih. Nah, udah tadi. Model aja ada tekniknya ini. Nah, deh. Jadi deh seperti ini. Sekarang kita pasang kabelnya, stekernya. Nah, ini dia. Kabelnya gimana nih nasibnya? Oke, ini kita pasang. Ini bebas, mau merah hitam mendingan saran saya. Hitam ketemu hitam, hijau ketemu merah nggak apa-apa. Atau bolak-balik boleh. Tapi disarankan kalau ada yang sama disamain aja, biar tidak bingung. Kita pasang ini, oke. Sekarang kita pasang. Nah, ini ke mana ya? Sini aja bagian tengah. Masuk ke ini. Waduh, kayak masuk pisang. Waduh, harus masuk ya. Waduh. Gimana namanya? Oh, lewat bawah bisa juga sih lewat bawah, itu lebih gampangnya gini loh. Nah, boleh langsung ini. Tapi nanti ini dilem supaya kuat. Nah, ini gini. Nah, ini juga sama. Ini ya, bagi teman-teman ini tok, ini nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Ini kita pegang gini, ini kan kabelnya tipis, trafo ini kan berat. Tapi walaupun ini biasa bisa tuh. Ini artinya solderannya sempurna. Kalau nggak sempurna, jangan harap ini bisa ngangkat kayak gini. Itu triknya. Nah, ini supaya kuat, ini dilem. Pakai lem apa? Lem tembak. Ini dilem. Nah, udah jadi. Jangan dicoba dulu karena ada tambahan dari customernya. Ini dikasih lampu LED ini seharusnya. Ini saya tambahkan aja ya. Ini nambah lampu LED, jadi ini R. Ini lampu LED-nya. Nah, ini simbol dari lampu LED, ada tanda panah ke atas. Nilai R-nya berapa nih? Coba saya lihat dulu. Nilai R-nya. Ya, ini warnanya adalah coklat, hitam, merah. Ayo berapa? Berapa tahu? Resistor. Lu gak diajarin? Enggak. Baca warna resistor? Enggak pernah. Ilmu fisika? Loh, kok bisa guru ini ngajarin apa, Rek? Ini nyata loh, ini barang ini, bukan yang mengayal ini. Nggak pernah kalau ada warna-warna gitu. Waduh, oke. Coklat, hitam, merah itu 1 kilo. Dari mana coklat itu 1, hitam itu 0, 10. Karena ini gelang ketiga, warna merah itu 2, maka nolnya jadi 2, berarti tambahin. Nah, sebagai contoh begini nih. Coklat itu saya singkat dari C itu 1, ya itu hitam 0. Merah itu kan seharusnya 2 dari kodenya itu, karena ini gelang ketiga maka dikali 100. 2 itu artinya nolnya itu ada 2. Berarti emas, di belakang emas EMS, emas itu namanya toleransi. Plus minus bacanya 5%. Nah, ini nggak usah dihitung, cukup ini saja. Jadi ini totalnya adalah 10 dikali 100 berapa? 1000. Nggak enak bacanya 1000 apa? Ohm. Resistor itu adalah ohm. Mbak ohm bukan ya, ohm pokoknya ya. Nah, disingkat jadinya 1 kilo. Ya, kilo, maka kita tulis 1K bacanya. Kayak di mal-mal itu loh. Ya kan? 25.000 ditulisnya 25K. Nah, 1000 disingkat jadi 1K. Gitu kan? Itu loh. Nyata nih gurunya nggak ngajarin. Waduh. Sama sekali. Luar biasa. Ini gimana ini sekolahnya ini?
Saya tidak mau menyebutkan nama sekolah ya, ini untuk rata-rata semua sekolah ya. Ayo yang kelas SMA ya, masa ini kayak gini nggak diajarin, Rek. Penting ini untuk masa depan anak ini. Oke, ini dipasangnya adalah di positif, berarti ini nilainya berapa teman-teman tadi? 1K. LED-nya yang mana? LED-nya ini. Bentuk fisik lampu LED adalah tintong. Ini LED enggak? Ini juga LED daya besar ya. Ini daya kecil. Nah, ini kita pasang. Nah, kaki yang panjang itu adalah positif. Jadi kalau bentuk fisik ya, teman-teman ya, ini LED-nya ya, enggak tahu kelihatan apa enggak. Nah, ini maka bentuk fisiknya adalah dilihat dari bendera. Nah, seperti ini, lihat kacanya tuh. Kelihatan kan? Jadi bentuk tabung seperti ini ya. Ini panjang, ini pendek. Berarti ini sama gini. Nah, yang ada garis seperti di atas ini itu adalah negatifnya. Yang lurus langsung itu adalah positif. Berarti ini positif, negatif. Berarti gini masanya. Haha, belum diajarin kan? Kasihan, tak ajarin. Ya. Jadi seperti ini ya, positif. Tapi kita pasang dulu resistornya. Nah, seperti ini ya. Kita pasang di positifnya, kita ngambil jalur di sini outputnya ya. Kita ngambil di outputnya. Ini positifnya di sini. Maka kita sambungkan saja. Ini ke bawah. Waduh. Mana? Cukup kan? Oh, cukup. Nah, kita bawakan gini. Ya, tuh. Ya, sekarang kita pasang solder di sini. Ini namanya nolder ya. Kalau di besi-besi namanya ngelas. Solder sama ngelas sama enggak? Hanya beda namanya doang. Kalau solder itu karena alatnya solder, kalau las itu nama alatnya adalah las. Nah, itu perbedaannya. Jadi nama kayak gini sesuai dengan nama barangnya. Ini kan solder, kalau las listrik namanya adalah alat lasnya. Itu bedanya. Ini kita solder dia, sambungkan dia ke sini, langsung hajar. Tunggu dulu karena belum sambung. Oke, tunggu. Wah, sampai malam ya, kasihan. Nah, positifnya sudah. Ingat, lalu pasang sambungnya kemana ini? Nah, ini saya kasih tanda dulu ya. Sisa tinggal ini. Ini sambung ini. Nah, ini positifnya. Nah, yuk kita lihat nanti aja, kita coba dulu aja. Lihat hasilnya. Ya. Pasang dia di sini. Oh, kalau dempet dengan sini aja. Nah, seginilah atau seginilah. Nah, biar menarik sedikit variasi. Ini positifnya kita kasih. Nah, ini kita sambung lagi. Nah, ini kita potong kaki panjangannya. Nah, ini kan ada yang masih baru nih, jangan dibuang ya. Ini untuk sambung ke sini nanti. Sekarang positifnya dulu kita pasang. Yap, sekarang kita pasang ini. Nah, kalau sudah biasa kamu berani pasti megang seperti ini. Tapi harus cepat, jangan terlalu lama, nanti tanganmu kok panasan. Ya, jadi kayak gini, ini kan panjangan, gak rapi, potong, yang rapi dong bikin tuh. Nah, dipaskan di lubang ini. Ini namanya bikin jalur. Terus kita pasang di sini, kita konekkan di sini. Nah, jadi deh. Nah, waktu masang, waspada. Ini kabel listrik di bawah, bahaya. Banyak orang nggak sadar kayak begini. Lu pasang di mana besinya di bawah, konslet itu strom. Terus solusinya gimana, Pak? Solasi, dilindungin dulu. Solasinya. Oke. Di sini sekarang sebenarnya.
Ini saya menggunakan sosi kertas ya teman-teman. Ini dirobek, seret, gampang kan? Terus ditaruh di sini, diamankan. 2 lapis ya kalau bisa. Karena ini berbahaya, ini tegangannya tinggi di sini, ya. Kalau yang di sini konslet dipegang-pegang juga aman karena tegangan cuma 12 volt. Kalau tegangannya 220 jangan coba-coba ya. Langsung jagrik ya, rambutnya nanti dilapisin lagi, lapis 2 tujuannya supaya tebal. Kalau sudah, sekarang kita tahap percobaan. Yuk kita coba. Saya takut ini nyala pondak ini. Takut saya. Listrik. Ya, tuh. Ya, tanda bukti ya, bukan ya. Tancap di sini teman-teman. Dos. Kok nggak muruk? Oh iya, ini tadi tuh pas waktu beli 3 lampu ini, itu kan sama orangnya disuruh masang yang ini. Tapi saya langsung nyoba yang Langsung? Iya, itu lemak. gitu, cuma sekali dep. Wah, Itu konslet ya? iyalah. Se. Kok nggak muruk? Diodanin. Wah, dandan ngeliatnya mate ini. Barusan ingat. Iya. Oh, ampun masih nggak bilang. Jadi 3 lampu ini saya coba semua tadi. Pas. Langsung mati. Semuanya. Enggak, satu-satu dulu, satu mati. Terus coba lagi yang lain. Coba lagi yang lain. Coba lagi Mateng. yang lain. Oke, ini kita ukur dulu lampu LED-nya ya, teman-teman. Ini kita ukur dulu. Ini dari customernya ternyata jadi dia udah coba. Assalamualaikum belum. Ya bener. Iya kan? Lah mati LED. Ya elah bos. Sing lain nih. Sama semua ya. Soalnya 3 tadi udah saya coba semua. Alamak. Mantos ndak omur. Apa deh? Waduh, mati pisan. Wah, putus. Waduh, sudah kadung dipasang nih. Gimana ya? Gampang, terus bingung lah. Aku bingung. Ini caranya gunakan 2 jari seperti ini. Ini 2 jari, ya 2 jari cepit. Tahan tarik maksudnya, ditarik tapi sambil disolder. Bin salabin abrakadabra. Tidung. Kalau sudah biasa mah gampang, Mas. Ya kan? Nah, latihan. Enggak ada yang nggak bisa, semua latihan. Oke, lampu LED. Saya punya banyak. Tapi nah, dulu ini. Warna apa? Merah nih. Iya. Lebih gampang yang merah. Kalau yang bening ini nggak enak nanti silau. Oke, lampu LED-nya kita ganti dengan warna merah seperti ini. Kita coba dulu, bener nggak sih lampu LED-nya mate? Atau jangan-jangan elektronik kita yang bikin tadi mate? Yuk kita coba ya. Untuk nguji coba LED seperti ini, pakai avometer seperti ini, multimeter digital, arahkan ke simbol dioda. Jadi warna merah probe ini positif, jadi positif tuh konek ke sini loh. Banyak yang salah masangnya. Nah ini loh, VO dioda, pasang merahnya di sini, bukan di sini, bukan di sini. Salah, di sini yang benar teman-teman. Ya, kom ini artinya negatif. Ya, ini komnya negatifnya warna hitam taruh di sini, bukan di sini, bukan di sini. Salah. Banyak yang salah masang-masang gini. Jadi kalau sudah kita ukur nih, yang panjang adalah positif atau yang tiang. Ya, panjang. Nah, nyala ya. Nyala ya. Coba yang tadi yang mati tadi. Nih yang mati nih. Mate. Berarti elektroniknya sudah jalan tadi. Oke, ini kita pasang lagi. Oke. Oke. Yuk kita pasang positifnya. Mana ini positifnya? Oke, ini kesini aja. Nah. Oke. Sekarang kita pasang.
aja, untung ada sisa banyak ini celahnya. Kita tekuk supaya nggak jatuh. Sekarang kita sobek lagi. Tuh. Kalau sudah kita potong ya, ini kita potong. Nah, sudah kita pasang ini ke sini. Yap, lalu satunya lagi. Yap. Sudah jadi. Selesai, down and finishing. Kita taruh. Ingat, waktu naruh tidak boleh ada benda besi di sini. Kalau bisa dilapisin karet atau apalah bebas, atau buku juga boleh, kertas juga boleh. Ya, taruh aja karena ini udah aman. Ya. Apakah menyala? Kita lihat. Teneng. Berhasil project kita. Jangan senang dulu, USB-nya fungsi enggak. Ungkut pas dipasang USB-nya enggak fungsi lagi. Nah, enggak usah bingung. Saya tes dengan powerbank saya sendiri. Ini adalah powerbank rakitan saya. Ya, kita coba apakah dia bisa mengisi. Paling kalau nggak bisa tinggal nanti customer yang ganti, ya kan? Kalau rusak. Atau untuk mudahnya nggak usah pakai powerbank dulu lah, bahaya. Harganya agak mahal dikit. Pakai si murah. Si murah adalah wah. Kalau yang kayak begini, ini susah carinya, murah tapi susah carinya. Pakai yang lain. Kita tesnya pakai ini. Saya punya rakitan seperti ini, ya, ini lampu senter. Nah, ini masih menyala. Dan ini kalau dicas, nanti lampu indikator sini, lampu indikatornya menyala. Oke, kita coba dulu. Nah, kita cas. Kalau ingin ngecas, kita rakit rangkaian seperti ini. Cari uji cobanya barang yang paling murah. Bisa pakai mouse. Ya, mouse itu loh, mouse USB kan murah. Kalau rusak ya sudah gitu aja loh. Kalau kebalik, jadi nggak usah bingung. Nah, ini kita pasang, ya. Kita lihat apakah ini sudah berhasil. Nah, ini berbahaya. Nanti kita solasi dulu di bagian belakang. Ya, ini berbahaya. Nanti kita solasi, dilindungin ya. Ini kita pasang di sini. Oke, kita tancap dulu aja. Ya, sudah tancap dan menyala. Jangan pernah pegang belakang kesetrum nanti, ya. Langsung aja. Ya. Oh, kebalik. Mana ini ujungnya? Oh, betul tadi ya. Agak seret karena masih anyar. Oke, berhasil menyala. Hihi, berhasil. Oke, sampai jumpa lagi di channel di video berikutnya di channel Adrian Sulistyo. Semoga bisa bermanfaat, ngerangkai sendiri. Mau coba di HP karena ini sudah betul, berani dong. Cabut ya. Tuh. Kita coba cas powerbank aja. Karena kebetulan adanya powerbank. HP ini saya pakai untuk record. Ya. Kita coba masukin sini. Ini mati ya teman-teman. Ini mati nih ya. Kita coba kalau dia ngisi masuk maka dia menyala. Wah, ini kok ikut mati. Jangan-jangan ini saya rusak loh. Oh, kurang koneksi ya. Nah, ini sudah menyala nih. Cuman dia kurang koneksi ya. Kita rusak ini. Oke, ini berarti bisanya. Bisa ya, berhasil. Coba ngecas HP bisa nggak? Kayaknya nggak bisa ini ngecas HP, nggak kuat ini, panas tuh kalau ngecas HP. Kita coba pakai powerbank ini, bisa nggak dia ngecas ini? Oh bisa, ya berhasil, bisa. Oke. Mantap. Solasi jadi deh. Aman? Aman. Butuh bantuan apa? Cara kerja? Butuh enggak?
Itu ngukur tegangan sama arus. Hah? Tegangan sama arus. ngukur Iya. Cara ngukurnya Iya. itu cara ngukurnya perlu foto. perlu. Kenapa? Waduh, ukur arus tegangan apa dulu ini, outputnya apa inputnya? Nah, Output di situ sama input. iya dua-duanya. Kalau nggak Salah diputus satu, nggak apa sih? salah satu aja. Kalau ngukur arusnya ini saya selesai dulu. Kalau ngukur arus itu ini salah satu diputus, itu ngukur arus. Salah satu. Kalau ukur tegangan langsung tembak begini. Oke, ukur tegangan aja dulu ya. Ya. Ukur tegangan aja dulu ya. Oke, kalau ngasih arusnya arus apa dulu? Arus output apa 220 ini? Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Dua-duanya. Mau yang mana? Dua-duanya. Iya. Oke. Sekarang kita ini ada permintaan dari customernya, yaitu mengukur tegangan outputnya ini berapa ya. Pada avometer seperti ini, multimeter ya, ini kita arahkan ke VDC seperti di sini ya, jangan sampai keliru ya teman-teman. Putar ke arah 20 sini, 20 bukan angka 2, bukan angka 200, angka 20. Kemudian ingat, mana merah adalah positif, hitam adalah negatif. Nah, karena di sini kita sudah tahu kutub positif dan negatifnya, maka ini hitam sama hitam. Ya, kita lihat berapa? Tuh, berapa tegangannya teman-teman? Berapa? 5,83. Ya. Oke. Di sini di avo saya terukur 5,83. Tentunya tidak semua avometer sama. Berbeda-beda. Ada nilai toleransinya. Mungkin ini settingannya dia ketinggian sehingga muncul 5,83. Seharusnya tegangannya itu adalah 5 karena 7805. Tapi bermasalah enggak? Tidak apa-apa, enggak masalah. Diukur lagi ya. Tuh. Ya. Sudah? Sekarang ini kan 5 volt. Ya. Dari sebelum IC ini 5 volt, di sini outputnya 5,83 masih normal. Sekarang di inputnya IC seperti ini. Ini tetap negatif seperti ini ya. Kemudian ini kita pasang di posisi inputnya IC, jadi seperti ini, atau positifnya dioda ini. Nah, positifnya dioda kan sini, konek ke kapasitor. Nah, ini 16,5 volt diturunkan menjadi regulator 5 volt menjadi berapa teman-teman? Jadi 5. Sudah paham ya fungsi dari IC regulator, menurunkan tegangan DC dari 16 tadi yang diukur menuju ke 5 volt. Selesai? Oke. Ada yang mau bertanya silahkan berikan komentar. Ya. Ada yang mau kursus juga boleh. Ini akun YouTube-nya namanya apa? Ada. Ini saya cabut dulu. Akun YouTube. Akun YouTube-nya Adrian Sulistyo. Adrian Sulistyo. Sulis. Itu servis-servis pengajaran di SMP juga ada semua lengkap. SMP karena ngajarnya SMP. Anak ABK juga tak ajarin. Ya betul. Ini kita tutup. Jangan lupa ditutup, dirapikan. Udah laporan aman tadi. Sip. Di double 2 kali supaya kuat, supaya aman. Nah, ini mau rapi pakai gunting, kalau enggak mau rapi ya jika pakai kuku ya bisa. Nah, tutup. Aman kan? Aman. Wah, kalau nggak ada pelindungnya ya langsung kaget. Untung ini tadi barusan dikabarin ternyata besok nggak presentasi kok. Jadi cuma langsung di depan guru langsung dicoba bisa atau Langsung enggak. bisa. Ya berhasil atau enggaknya. Oke, berhasil. Kalau berhasil berarti dapat duit? Enggak ya? Enggak dapat duit ya dari gurunya? Enggak dikasih duitan sama gurunya kan? Enggak, dapat nilai doang kan? Iya. Enggak, pengalamannya enggak ono. Iya kan? Nah, ini makanya enak omongnya. Elektro itu jangan ngejar duitnya waktu servis. Kebanyakan orang yang salah.
servis cuma dipikir dapat duitnya, bukan. Tapi yang paling penting itu adalah ilmunya. Karena ilmu tidak bisa dibayar dengan uang, tapi uang bisa didapat dengan ilmu yang kita punya. Itu kalau salah kaprah orang kadang-kadang. Nah ini saya minta kencangin dulu, mau dikencangin nanti ini kan lewat-lewat, nanti dapat nilai jelek lagi. Loh ini kok sing leweng-leweng gini. Biasa tuh guru kan cari kesalahan. Kita kencengin dulu, ini sudah jadi ya. Kita kencengin pakai obeng, kencenginnya pakai obeng. Nah, sip. Oke, selesai dong. Ini barang-barang nggak terpakai, ini kan nggak terpakai. Nah, ini supaya kabelnya aman tidak copot. Nah, ini saya tekuk dulu aja gini. Nah, terus saya tekuk gini aja.